Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang cara sah beristinja hanya dengan batu. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita beristinja sehabis berak atau kencing boleh memakai air atau memakai batu. Kalau kita hendak memilih salah satunya, maka airlah yang lebih utama. Tapi yang lebih utama lagi adalah mengumpulkan antara keduanya. Dibersihkan dulu dengan batu atau yang sejenisnya batu. Kemudian setelah itu disucikan dengan menggunakan air. Mari kita lihat keterangan ini, yaitu dalam webnya NU Online. Situsnya NU Online, cara sah beristinja hanya dengan batu. Nah, beristinja artinya menghilangkan najis atau meringankannya dari tempat keluarnya air seni atau kotoran. Terambil dari kata an-najah yang berarti bersih atau selamat dari penyakit. Dinamakan demikian karena orangnya yang melakukan istinja, ia mencari keselamatan dari penyakit dan berbuat untuk menghilangkannya. Ini lihat saja, ada buku Dr. Mustafa Al-Hain dan kawan-kawan. Nah, beristinja dapat dilakukan dengan menggunakan air mutlak atau air yang suci dan mensucikan saja, atau dengan menggunakan batu saja. Jadi boleh memilih antara air atau batu. Namun yang paling utama bila istinja dilakukan dengan menggunakan batu pada awalnya, kemudian disempurnakan dengan menggunakan air. Ini dikarenakan batu dapat menghilangkan wujud najisnya, sedangkan air dapat menghilangkan bekasnya dengan tanpa bercampur dengan najisnya karena telah dihilangkan oleh batu lebih awal. Nah, bila orang yang beristinja dengan menggunakan salah satunya saja, maka beristinja hanya dengan menggunakan air lebih utama daripada beristinja hanya dengan menggunakan batu. Karena air dapat menghilangkan wujud najis sekaligus bekasnya, sedangkan selain air tidak bisa. Namun, bila orang yang beristinja hanya akan menggunakan batu saja, maka ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi sehingga istinjanya dianggap sah. Dalam kitab Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami menyebutkan 8 syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang hendak beristinja hanya dengan memakai batu saja tanpa menggunakan air. Ada 8 syarat kalau kita hanya mau memakai batu. Dalam kitab tersebut beliau mengatakan surutu ajza'il hajari thamaniyatun ayyakuna bi thalathati ahjarin wa ayyunqiyal mahallah wa alla yajifan najasu wa la yantakilah wa la yatra alaihi akhar wa la yujawiza safhatahu wa hasyafatahu wa la yusibahu ma'un wa antakunal ahjaru tahiratan. Nah, kedelapan syarat itu kita langsung ke sini. Kedelapan syarat itu beserta penjelasannya disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasyifatus Saja sebagai syarah dari kitab Safinatun Najah. Nih, yang pertama adalah dengan menggunakan 3 buah batu atau 3 buah sisi dari satu batu. Satu batu punya 3 poncong, boleh. Nah, meskipun dengan satu batu atau satu sisi batu tempat yang dibersihkan dari najis telah bersih, pamannya diusap 1 kali bersih, tetap ada keharusan untuk terus melakukannya sampai batas minimal 3 buah batu atau 3 sisi batu. Jadi walaupun 1 kali sudah bersih, tetap harus ditambah sampai 3 minimal. 3 batu atau 1 batu tapi pucuknya 3, itu boleh. Sebaliknya, bila dengan 3 batu itu tempat yang dibersihkan masih belum bersih dari najis, maka wajib hukumnya untuk menambah hingga tempatnya benar-benar bersih. Jadi umpamanya 3 kali tidak cukup, tidak bersih, terus diteruskan 5, 8 sampai bersih pokoknya. Dalam hal penambahan ini disunahkan dengan bilangan ganjil. Ya, diganjilkan umpamanya meskipun telah bersih pada saat dibersihkan dengan bilangan genap. 4 bersih tambah 1 biar ganjil,
5 akhirnya gitu lah. Nomor 2, batunya dapat membersihkan tempat keluarnya najis dengan batasan bahwa najis yang dibersihkan tak lagi tersisa pada tempat keluarnya kecuali hanya sekedar bekasnya saja yang tidak bisa dihilangkan selain dengan air atau lainnya. Kemudian najisnya belum mengering. Nah, bila najisnya telah mengering maka tidak bisa beristinja hanya dengan batu saja tanpa menggunakan air. Ini dikarenakan batu tidak bisa menghilangkan najis tersebut setelah kering. Maka bila najis telah mengering secara keseluruhan atau sebagiannya harus dibersihkan dengan menggunakan air. Nomor 4, najisnya belum berpindah dari tempat yang tempat keluarnya. Tempat yang ia kenai ketika keluar. Bila ada najis yang berpindah dan najisnya menyambung dengan tempat keluarnya tersebut, maka wajib menggunakan air untuk menghilangkan najis tersebut secara keseluruhan, bersambung umpamanya. Namun bila najis yang berpindah itu tidak nyambung, pindah umpamanya dari duburnya pindah ke kakinya, pindah namanya ini, tidak nyambung dengan tempat keluarnya, maka yang wajib dibersihkan dengan air hanyalah najis yang berpindah saja, ya di kakinya saja. Sedangkan najis yang masih tetap berada pada tempatnya, tetap ada di tuburnya, boleh dibersihkan dengan batu saja. Nomor 5, najisnya tidak terkena barang najis yang lain atau barang suci yang basah selain air keringat. Bila yang mengenainya adalah air keringat atau benda suci yang kering seperti batu kerikil, maka tidak mengapa. Namun bila yang mengenainya adalah barang najis baik basah maupun kering atau barang suci yang basah, maka istinja mesti dilakukan dengan menggunakan air, tidak bisa hanya dengan menggunakan batu saja kalau sudah kena barang lain. Nomor 6, bagi orang yang buang air besar, najis yang keluar tidak melampaui bagian samping dubur, yakni bagian bokong yang apabila pada posisi berdiri maka akan menempel satu sama lain itu bokongnya. Harus keluar tidak melampaui dari lubangnya dubur, masih tetap. Sedangkan bagi orang yang buang air kecil, najis yang keluar tidak melampaui ujung dakar, jadi kepalanya tidak melewati kepala. Bila itu terjadi, maka istinja yang dilakukan harus dengan air, tidak bisa hanya dengan batu saja. Ya, kalau sudah melewati bokong, pakai air, tidak boleh pakai batu. Nomor 7, setelah atau sebelum istinja menggunakan batu, najis yang keluar tidak terkena air yang tidak dimaksudkan untuk membersihkan najis tersebut, meskipun air tersebut suci atau tidak terkena benda cair lain. Jadi setelah istinja tidak boleh terkena air. Ini dikarenakan air atau benda cair tersebut bisa menjadi najis. Beranjak dari ini, maka apabila beristinja dengan menggunakan batu yang basah, tidak sah istinjanya. Karena dengan basahnya batu tersebut dapat menjadikan batu itu najis dengan najisnya tempat yang dibersihkan. Kemudian batu yang telah jadi najis itu dipakai untuk beristinja sehingga mengotori tempat yang dibersihkan tersebut. Nah, tidak bisa. Bila ini yang terjadi maka istinja harus dilakukan dengan air, tidak cukup dengan batu saja. Nomor 8, batu yang digunakan beristinja adalah batu yang suci, maka tidak cukup bila istinja hanya dengan batu, namun batunya mutanajis, batu yang terkena najis. Lebih lanjut, Syekh Nawawi juga mengemukakan wa'lam anna kullama huwa maqisun alal hajaril hakiki wa huwa ma idza wujidatil quyudul arba'atu fayusamma hajaran syar'iyyan yajuzul istinja'u bihi. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang dapat dikiaskan dengan batu secara hakiki, yakni apapun yang padanya terdapat 4 batasan. 4 batasan tadi bisa membersihkan, itu boleh
maka dapat digunakan untuk beristinja. Yang demikian ini yang demikian itu disebut batu secara syar'i. Jadi tetap bisa dikatakan batu seperti tisu, kayu, tanah yang kering, kemudian potongan-potongan pecahan-pecahan genting. Beda halnya dengan kaca, karena kaca botol tidak bisa istilahnya mengambil barang najisnya, tidak akan ikut barang najisnya kalau botol yang dibuat sesuci. Nah, dari ungkapan tersebut dapat diambil satu pemahaman bahwa selain menggunakan batu, ada barang-barang lain yang juga dapat dijadikan alat untuk beristinja. Barang-barang ini sebagaimana dijelaskan Syekh Nawawi secara syar'i disamakan dengan batu bila memenuhi 4 buah syarat sebagai berikut. Apaan syaratnya yang 4 katanya Imam Nawawi? Barangnya suci. Tidak bisa beristinja dengan menggunakan sesuatu barang najis atau mutanajis, barang yang terkena najis. Tentunya ini justru akan lebih menambah kenajisan tempat yang akan dibersihkan, bukan malah membersihkannya. Kalau barang najis yang dibuat istinja, barangnya padat, tidak cukup beristinja dengan menggunakan sesuatu yang basah, baik berupa batu atau lainnya seperti minyak bunga, mawar atau lain, atau air cuka dan sebagainya. Kemudian nomor 3, barangnya dipakai beristinja berupa suatu yang dapat menghilangkan dan menyerap najisnya, bisa qaliin istilahnya, bisa bedol. Maka tidak cukup beristinja dengan kaca atau bambu yang licin. Nomor 4, bukan sesuatu yang dihormati, bukan sesuatu yang berharga, seperti beristinja dengan menggunakan makanan manusia, semisal roti dibuat istinja dan lainnya, atau beristinja dengan menggunakan makanannya jin, yaitu tulang berulang. Itu tidak boleh kalau yang itu. Apapun yang memenuhi keempat syarat tersebut maka dapat dijadikan pengganti batu untuk beristinja, seumpama tisu, daun yang telah kering, batu bata dan lain sebagainya bisa digunakan untuk beristinja karena ia memenuhi keempat syarat di atas. Sebagai penutup, Syekh Nawawi menyatakan wa idastanja bil ma'ih sunnah taqdimu qubulihi ala duburihi wa aksuhu fil hajar. Bila beristinja dengan air disunahkan mendahulukan membersihkan bagian depan daripada dubur. Jadi bagian depan maksudnya bagian kubul. Membersihkan kemaluan yang depan dulu kalau memakai air, kemudian duburnya. Sebaliknya bila menggunakan batu disunahkan mendahulukan bagian duburnya dulu daripada kubulnya. Nah, demikian teman-teman yang dapat kita ambil ilmu pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapat menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.